Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dika Amanda. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkembangan teori intelijensi. Langsung saja kita mulai ya, bagian A. Perkembangan teori intelijensi. Baiklah, langsung saja kita mulai. A. Definisi intelijensi menurut Alfred Binet. Alfred Binet lahir di Nice, Prancis pada 8 Juli 1857. Alfred Binet dikenal sebagai seorang psikolog dan juga pengacara, dan dianggap telah mengembangkan pengukuran intelijensi pertama kali. Hasil karya terbesar dari Alfred Binet di bidang psikologi adalah apa yang sekarang ini dikenal dengan intelligence quotient atau IQ. Intelijensi menurut Alfred Binet merupakan lebih dari sekedar jumlah fungsi yang mandiri. Oleh karena itu, tingkah laku yang dianggap intelijen hendaknya dimiliki berdasarkan aktivitas-aktivitas yang menggabungkan berbagai macam ide. Binet berpendapat bahwa tingkat intelijensi dapat dibuktikan dari tanggapan orang-orang pada semua umur terhadap situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam perkembangannya, Binet dengan rekan sejabatnya Theophile Simon mengembangkan suatu metode yang membedakan intelijensi anak normal dengan anak lemah berpikir yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Kemudian tes Binet direvisi pada tahun 1916 di Stanford University menjadi tes Stanford-Binet. Ini bertujuan untuk dapat digunakan di Amerika Serikat. Alfred Binet bersama dengan Theophile Simon mendefinisikan intelijensi sebagai terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Kemampuan untuk mengarahkan berpikir atau mengarahkan tindakan. 2. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan. 3. Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritik. Tim tes pengukuran Stanford-Binet. B. Teori unifaktor. Diperkenalkan oleh William Strand, teori ini pada tahun 1911. Teori ini merupakan teori kecakupan umum yang membahas tentang kemampuan umum yang diberi tanda G. Menurut Strand, tidak ada 2 individu yang memiliki kemampuan general yang sama. Hal ini memiliki implikasi bahwa tidak pernah ada seseorang yang berpikir, bertindak, dan mencegah masalah persis sama dengan orang lain. Pada pandangan Strand, jumlah kemampuan general yang dimiliki individu dapat diarahkan ke banyak aktivitas. Sebagai contoh, individu secara natural dapat memecahkan multi problem. Efisiensi dalam menerapkan general tergantung pada lingkungan masing-masing. C. Teori 2 faktor. Teori 2 faktor dikembangkan oleh Charles Berman, seorang psikolog dan ahli kecerdasan 2 faktor yang menurutnya dapat menjelaskan pola hubungan antar kelompok tes kognitif yang ia analisis. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum atau G ditambah satu faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu atau S. Kedua faktor ini, baik faktor G maupun faktor S, bekerja bersama-sama sebagai suatu kesatuan. Semua faktor yang spesifik akan bersama-sama membentuk single common factor G. Faktor Berman berpendapat bahwa kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung pada kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Jadi setiap faktor baik G maupun faktor S memberi sumbangan pada setiap perilaku yang intelijen. Superman mengawali dengan mengemukakan teori 2 faktor, yaitu bahwa intelijensi terdiri atas faktor umum atau general faktor dan faktor khusus atau spesifik faktor. Menurut teori ini, manusia memiliki 2 kemampuan, yaitu A. Faktor G, yaitu faktor yang mendasari semua kemampuan manusia ada pada setiap orang, tetapi besarnya tidak sama pada masing-masing orang. B. Faktor S, yaitu faktor khusus yang pada setiap individu satu dengan yang lain tidak selalu sama. D. Teori multifaktor. Teori faktor berkembang lebih lanjut sejalan dengan munculnya teknik analisis faktor sehingga muncul multiple faktor, teori yang dikembangkan oleh Cayley dan dilanjutkan oleh Thurston. Teori ini mengemukakan bahwa kemampuan seseorang dibentuk oleh sejumlah unsur yang terpisah satu sama lain. Beberapa ahli yang mengemukakan teori ini, A. Cayley, menurutnya kemampuan manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1 verbal, 2 number, 3 spatial.
B. Truston mengembangkan lebih lanjut teori yang dikemukakan Kelly menjadi primary mental ability yang terdiri dari 7 faktor, yaitu 1. Verbal comprehension, yaitu kemampuan untuk memahami arti kalimat. 2. Word fluency, yaitu kelancaran menyusun kata menjadi kalimat. 3. Number, yaitu kemampuan menghitung angka. 4. Space, yaitu kemampuan memahami ruang. 5. Associative memory, yaitu kemampuan mengasosiasikan ingatan. 6. Perceptual speed, yaitu kecepatan memprediksi baik visual maupun non visual. 7. Reasoning dan induction, yaitu proses berpikir dengan alasan. Teori hierarki. Teori ini dikembangkan oleh Vernon yang mengemukakan bahwa kemampuan manusia sebenarnya terdiri dari urutan jenjang. Model hierarki dicetuskan oleh Vernon dalam menjelaskan teori intelijensinya. Teori ini menempatkan suatu faktor kognitif umum atau G di puncak hierarki. Kemudian di bawahnya terdapat 2 faktor intelijensi utama atau mayor, yaitu verbally educational atau fit, dan practical mechanical spatial atau KM. Seperti kelompok mayor tersebut kemudian terpecah ke dalam beberapa faktor kelompok minor. Sebagai contoh, fit terdiri dari kemampuan seperti kefasihan verbal, kemampuan numerik, dan kemungkinan kreativitas. Beberapa faktor kelompok kecil di bawah KM adalah pemahaman mekanik, kemudian kemampuan psikomotorik, serta hubungan spasial yang kemudian terpecah lagi menjadi bermacam-macam faktor spesifik pada tingkat hierarki yang paling rendah. Dalam metode hierarki kemampuan mental Vernon, apabila semakin tinggi posisi faktor dalam diagram, maka semakin luas tentang rekan pelakunya. Di atas ke bawah sebagai berikut: 1. G faktor, 2. Major group faktor, 3. Minor group faktor, 4. Specific faktor. Baiklah, F. Teori primary mental ability. Teori ini dikembangkan oleh Truston berdasarkan analisis faktor dengan mengkolerasikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan-kecakapan primer. Truston menjelaskan mengenai organisasi intelijensi yang abstrak atau biasanya disebut dengan primary mental ability. Truston berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak, mencakup 7 kemampuan mental utama, yaitu 1. Verbal meaning, memahami gagasan dan arti kata yang diukur dengan tes kosakata. 2. Number, kecepatan dan akurasi melakukan perhitungan aritmatika. 3. Space, kemampuan visualisasi hubungan yang berbentuk dalam 3 dimensi seperti dalam mengenali gambar dalam orientasi berbeda. 4. Perceptual speed, kemampuan untuk membedakan detail visual serta menetapkan persamaan dan perbedaan antara objek dalam gambar secara cepat. 5. Word fluency, kecepatan dalam memikirkan kata-kata seperti dalam membuat puisi atau dalam memecahkan anagram. 6. Memory, kemampuan untuk menghafal kata-kata, angka, huruf, dan sejenisnya dengan inductive reasoning secara menulis. 7. Kemampuan untuk menurunkan aturan dari informasi yang diberikan seperti dalam menentukan aturan dari serangkaian angka dari hanya sebagian dari rangkaian angka tersebut. Baiklah, kesimpulan dari saya adalah teori intelijensi berdasarkan perspektif neurobiologis didasari oleh pemikiran bahwa intelijensi ditentukan oleh fungsi otak yang dipengaruhi oleh gen yang bersifat keturunan. Dapat disebutkan teori intelijensi ini memiliki landasan filosofi rasionalisme yang sangat dipengaruhi oleh pendapat René Descartes. Teori intelijensi berdasarkan perspektif psikologi kognitif didasari oleh pemikiran bahwa intelijensi merupakan sebuah proses yang diawali dengan terimanya input informasi sensorik yang kemudian dibawa ke otak dan diproses melalui aktivitas kognitif tingkat tinggi sehingga dihasilkan output. Dapat disebutkan teori intelijensi ini memiliki landasan teori filosofi empirisme yang sangat dipengaruhi oleh pendapat John Locke. 3. Teori intelijensi berdasarkan perspektif psikologi perkembangan didasari oleh pemikiran intelijensi berkembang sejalan dengan perkembangan kognitif. Dapat disimpulkan, teori ini memiliki landasan filosofi kritisme, di mana pendapat Immanuel Kant sangat berpengaruh dalam perkembangan teori pada perspektif ini.